Udara dini hari di Medan masih pekat oleh kabut saat sebuah bus ALS berwarna hijau tua perlahan keluar dari garasi. Di balik kemudi, duduk seorang wanita muda berambut cepak dengan sorot mata tajam. Namanya Nadia Siregar, satu-satunya sopir wanita yang dipercaya membawa rute jauh, Medan-Surabaya. Para sopir lain hanya menggelengkan kepala, bukan karena meremehkan, tapi karena tak sanggup membayangkan beban dan bahaya yang siap menghadang dalam perjalanan ribuan kilometer itu. Nadia menghela napas panjang. Di saku bajunya tergenggam foto almarhum ayahnya, Sultan Siregar, mantan petarung Mandailing yang pernah ditakuti di arena Carok Sumatera Utara. "Aku bawa keberanianmu, ayah," bisiknya sebelum memutar kunci starter. Deru mesin menggelegar, dan perlahan bus itu mengangkut para penumpang harapan dan kesedihan ke tujuan masing-masing. Di matanya, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah misi. Di sepanjang lintasan lintas Sumatera, Nadia sudah terbiasa menghadapi calo liar, jalanan rusak, dan sopir-sopir yang melecehkannya secara verbal. "Cewek kok nyetir bus, gak takut nyasar ke dapur?" ejek salah satu sopir di perhentian Jambi. Nadia hanya tersenyum sinis, lalu menyalakan mesin bus lebih dulu, meninggalkan suara-suara sumbang yang menggonggong dari kejauhan. Namun malam itu di Pelabuhan Bakauheni, hatinya berdebar tak biasa. Seorang penumpang pria gelap dengan tatapan mencurigakan mencoba membuka bagasi tanpa izin. Saat Nadia menghampirinya dan menegur tegas, pria itu menggumamkan ancaman. "Di Surabaya nanti, kau bakal tahu rasa." "Sopir perempuan sok jagoan, lihat aja nasibmu di Bumurasi." Nadia tak gentar, tapi kalimat itu tertancap di benaknya seperti bayangan kelam yang menanti. Perjalanan menyeberang Selat Sunda dilalui dalam diam. Di dek kapal, Nadia menatap laut dengan mata kosong. Ia tahu terminal-terminal besar di Pulau Jawa bukan tempat yang bersih. Tapi ia tak menyangka bahwa Bumurasi, terminal tujuan akhir bus ALS, dikenal sebagai sarang para preman haus darah dan duit. Beberapa sopir senior pernah memperingatkannya, tapi ia menganggap itu hanya bualan. Sampai malam ini, menjelang subuh, bus melintasi tol Surabaya dengan kelelahan yang mulai terasa. Penumpang tertidur, dan Nadia mulai menajamkan insting. Saat pelang, terminal Purabaya, terlihat dari kejauhan, hatinya terasa semakin berat. Tapi ia tak boleh goyah. Ia telah bersumpah, apapun yang terjadi di jalanan, ia akan tetap melindungi penumpangnya, bahkan dengan nyawa sekalipun. Bus akhirnya memasuki pelataran terminal Bumurasi. Deretan pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam berdiri seperti barikade di tepi jalur masuk. Mereka bukan petugas, bukan pula penumpang. Nadia sudah tahu siapa mereka, dan mereka juga tahu siapa dia. Seorang preman bertubuh besar melangkah mendekat, mengetuk kaca depan bus dengan keras. Senyumnya bengis, suaranya kasar, "Woi, sopir. Baru nyampe harus bayar jatah dulu. Aturan terminal, bukan aturan emakmu." Nadia menatapnya tajam dari balik kaca. Matanya tak berkedip, tangan kirinya menggenggam erat lingkar kemudi, sementara tangan kanannya perlahan mengarah ke tuas rem tangan. Bukan untuk berhenti, tapi untuk bersiap melawan. Karena di tempat ini, nyali adalah satu-satunya tiket keselamatan. Dan Nadia, sudah bersiap kehilangan segalanya. Berikut adalah lanjutan cerita bab 2 dari kisah, Srikandi ALS, wanita baja penakluk terminal Surabaya, dibuat dramatis dan tetap nyambung dengan bab sebelumnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 2, panasnya napas terminal. Nadia turun dari bus dengan langkah pasti. Kemeja sopirnya basah oleh keringat, bukan hanya karena lelah, tapi karena hawa tekanan yang langsung menyergap begitu kakinya menginjak aspal terminal Bumurasi. Preman bertubuh besar tadi kini berdiri hanya beberapa jengkal darinya, ditemani dua anak buah. Bersenjata besi kecil di balik jaket. Mereka menatap Nadia seperti binatang buas mengincar mangsa, sambil menunggu kapan waktu menyerang. "Aku gak bayar sepeser pun buat orang kayak kalian," ujar Nadia lantang. Suaranya menusuk udara pagi yang masih dingin, membuat para penumpang yang baru turun mendadak terdiam. Beberapa pedagang asongan memperlambat langkah, mencoba menghindar dari kemungkinan keributan. Tapi Nadia tetap berdiri tegak, seperti karang di tepi pantai yang diterjang badai. Preman itu tertawa, suara tawa yang justru menakutkan. "Wah, kita kedatangan singa betina rupanya," ujarnya sinis. "Tapi sayang, di kandang ini, semua singa bisa berubah jadi kelinci." Ia mengangkat tangan, memberi kode kepada anak buahnya untuk mengepung.
Salah satunya mulai membuka bagasi bas tanpa izin. Penumpang yang melihat mulai gelisah, beberapa mengangkat koper mereka terburu-buru. Nadia melangkah cepat, menepis tangan preman itu dari bagasi. "Sentuh barang penumpangku sekali lagi, kulempar kau keluar terminal." Nadia membentak, tangannya bergerak cepat, mencengkram kerah preman muda itu dan mendorongnya mundur. Suasana mendadak tegang. Salah satu penumpang, seorang ibu muda dengan bayi, mulai menangis ketakutan. Beberapa penumpang lain mulai merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Tanpa aba-aba, preman besar itu menyambar besi dari bawah jaket. Tapi Nadia lebih cepat. Dengan gerakan yang tajam dan refleks luar biasa, ia menjegal kaki pria itu hingga jatuh terduduk. Suara benturan keras terdengar, disusul jeritan kesakitan. Dua anak buah lainnya hendak menyerang, namun Nadia memegang palang pintu bagasi dan mengayunkannya dengan tenaga penuh ke arah dada salah satu preman, membuatnya terlempar mundur. Suara ricuh itu menarik perhatian petugas terminal, tapi mereka hanya berdiri mematung. Beberapa bahkan terlihat pura-pura sibuk dengan ponsel atau menyibat kerumunan. Nadia menyadari satu hal, di tempat ini, hukum tidak berpihak pada mereka yang benar. Tapi ia tak gentar, ia menatap para preman itu yang kini meringis kesakitan, lalu berkata, "Kau pikir aku datang sejauh ini cuma buat tunduk sama sampah seperti kalian?" Dalam sekejap, video pertarungan singkat itu tersebar di media sosial. Beberapa sopir lain yang mengenali Nadia mulai berdatangan, namun tidak semua berani ikut membela. Mereka tahu, Giman, bos besar para preman terminal, tidak akan tinggal diam. Nadia telah menamparkan harga dirinya di depan umum. Dan saat langit pagi Surabaya mulai berubah cerah, Nadia berdiri sendirian di tengah terminal dengan luka kecil di pelipis dan tangan bergetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi ia juga tahu, ia sudah tak bisa mundur. Di jalur panas bernama Bungur Asih, perang sudah dimulai. Nadia berdiri tegak di tengah kerumunan yang kini mulai menghilang, meninggalkan hanya sepi dan panas matahari pagi yang semakin terik. Para preman yang terlatih dan meringis menatapnya dari kejauhan, sementara bas ALS miliknya sudah berhenti dengan mesin yang masih menggerung di belakang. Penumpang yang sebelumnya ketakutan kini perlahan-lahan kembali menaiki bas, meskipun wajah mereka masih cemas, tak yakin apakah bahaya sudah berlalu atau justru baru saja dimulai. Dengan langkah mantap, Nadia melangkah kembali ke dalam bas dan menutup pintu dengan keras. "Kita lanjutkan perjalanan," katanya pada para penumpang, berusaha menjaga keteguhan suaranya, meskipun di dalam hatinya masih berkecamuk rasa was-was. Di luar, beberapa orang mulai berkumpul, berbicara dalam bisik-bisik yang tak terdengar jelas. Nadia tahu, kejadian tadi tak akan dibiarkan begitu saja oleh Giman dan anak buahnya. Namun, meski tampak tenang di luar, di dalam hatinya ada api yang mulai menyala. Perlawanan tadi adalah peringatan, bahwa para preman ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak hanya uang setoran, mereka ingin menghancurkan siapa saja yang berani menantang kekuasaan mereka di terminal. Nadia menyadari, kini ia sudah jadi sasaran utama mereka. Tak lama, seorang petugas terminal mendekati bas, wajahnya terlihat tegang. "Sopir wanita, kita harus bicara," katanya singkat, matanya menghindari tatapan Nadia. Tanpa berkata lebih lanjut, ia memberi isyarat agar Nadia turun. Nadia tahu, ini bukanlah ajakan biasa. "Ada apa? Apakah saya melanggar aturan?" tanya Nadia, meski ia sudah tahu jawabannya. Namun petugas itu hanya menggelengkan kepala, tampak terjebak dalam dilema. Begitu Nadia turun dari bas dan menghadapinya, petugas itu berkata pelan, "Ini bukan tempatmu. Giman bukan orang yang bisa dihadapi dengan cara seperti itu." Nadia menatapnya tajam. "Apakah kamu ingin bilang bahwa preman itu lebih berkuasa daripada saya?" tanyanya. Petugas itu terdiam, seolah takut berbicara lebih banyak. Nadia tahu, kata-kata itu menandakan bahwa sistem ini sudah terlalu banyak terkontaminasi oleh uang dan kekuasaan. Dengan hati yang berat, Nadia kembali ke dalam bas dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat ia melihat keluar, ia melihat sekelompok pria mengenakan jaket hitam yang bergerak mendekat. "Kita tak akan pernah aman di sini," pikirnya. Sebelum bas melaju, ia melihat sosok Giman di tengah kerumunan, matanya penuh kebencian dan janji akan balas dendam. Itulah saat Nadia menyadari bahwa pertempuran ini belum selesai, justru baru saja dimulai. Namun, sebelum bas bergerak, salah seorang penumpang yang selama ini diam,
seorang pria parubaya yang tampaknya sudah terbiasa dengan kekerasan terminal, membuka mulut. Nadia, kau bukan satu-satunya yang berani melawan mereka. Kami di sini, kami bersamamu, katanya dengan suara rendah namun tegas. Nadia menatap pria itu dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa di terminal yang penuh ketakutan ini, masih ada mereka yang berani melawan ketidakadilan. Dengan keberanian yang kini menyala lebih kuat, Nadia menginjakkan kaki pada pedal gas, membawa bus keluar dari terminal. Namun ia tahu, masalah belum selesai. Giman dan preman-preman lainnya pasti akan mengejarnya. Di jalur ini, perlawanan telah dimulai. Dan Nadia, sopir wanita dari Batak, tak akan mundur begitu saja. Keesokan harinya, terminal Bumurasi kembali ramai seperti biasa, namun di sudut tertentu suasana berbeda terasa. Para sopir ALS mulai berbisik satu sama lain, wajah-wajah mereka tegang. Nadia baru saja memarkir bus di jalur keberangkatan ketika seorang kenek mendekatinya dengan napas tersengal, membawa kabar yang langsung membekukan darahnya. Pak Ucok, sopir senior ALS yang sudah seperti ayah kedua bagi Nadia, ditemukan babak belur di dekat kamar mandi belakang terminal. Nafasnya tinggal satu-satu. Tanpa menunggu, Nadia berlari ke lokasi. Matanya berkaca-kaca saat melihat tubuh renta Pak Ucok tergeletak penuh luka, dengan darah mengalir dari kepala dan pelipis. Orang-orang hanya menonton, tak ada yang berani menyentuh, apalagi menolong. Ketika Nadia bersimpuh di samping tubuh Pak Ucok dan memeluknya, lelaki tua itu tersenyum lemah. Maafkan aku, Nadia. Aku cuma nggak mau kasih uang ke mereka. Tangannya gemetar meraih saku baju, memberikan gantungan kunci bus miliknya kepada Nadia. Lanjutkan perjuangan kita, jangan biarkan mereka menang. Ucapannya terputus, nafasnya berhenti. Pak Ucok meninggal dalam pelukan Nadia, di tengah terminal yang penuh penonton, namun kosong dari keadilan. Tangis Nadia meledak, bukan karena lemah, tapi karena amarah yang tak lagi bisa dibendung. Ia menatap sekeliling, memandang satu persatu wajah-wajah takut yang menunduk, petugas terminal yang berpura-pura tidak tahu, dan para preman yang menghilang dari tempat kejadian. Semua tahu siapa pelakunya, tapi semua memilih diam. Hanya Nadia yang berdiri di tengah arus ketakutan itu, berani menyuarakan jerit keadilan. Malam itu, Nadia tak pulang ke penginapan. Ia duduk di bangku bus milik almarhum Pak Ucok, memandangi kemudi yang kini sunyi tanpa pemiliknya. Di dalam bus itu, ia teringat bagaimana dulu Pak Ucok mengajarinya rem manual, memotivasi saat ia dipandang sebelah mata oleh sopir-sopir pria. Jangan pernah takut selama kamu benar, kata-kata itu kini terngiang kembali. Tapi di terminal ini, apa benar selalu menang? Beberapa sopir muda datang diam-diam, menawarkan simpati. Tapi Nadia tak butuh simpati. Ia butuh keadilan, dan ia tahu, keadilan tidak akan datang jika hanya menunggu. Ia memutuskan malam itu untuk tidak hanya jadi sopir, tapi jadi pelindung. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua rakyat kecil yang selama ini diinjak-injak oleh preman jalanan dan sistem busuk yang membiarkan mereka tumbuh. Keesokan paginya, Nadia melangkah masuk ke kantor kecil manajemen terminal. Ia membawa rekaman CCTV, hasil tangkapan video para penumpang yang menunjukkan pelaku pemukulan. Tapi laporan itu ditolak, bukti tidak cukup, dan tidak ada saksi yang mau bersuara, kata petugas dengan nada dingin. Nadia mencengkeram meja, matanya merah menyala. Negeri ini sudah terlalu lama tunduk pada ketakutan. Tapi tidak lagi, tidak di hadapannya. Saat keluar dari kantor, Nadia menatap langit yang mendung. Ia tahu badai belum datang. Tapi ia sudah siap. Kali ini, ia tak akan menunggu diserang. Ia akan menyerang lebih dulu. Demi Pak Ucok, demi semua yang tertindas, dan demi dirinya sendiri, sopir wanita yang tak lagi mau tunduk pada kejahatan yang membungkus dirinya dalam aturan terminal. Malam itu, Nadia duduk sendirian di atas atap bus ALS miliknya. Angin malam menusuk tulang, tapi lebih dingin lagi rasa kehilangan yang membekukan hatinya. Pandangannya menatap lampu-lampu terminal yang redup, tapi pikirannya jauh melayang ke masa kecil, ke sebuah desa di pinggiran Danau Toba, tempat segalanya dimulai. Di sanalah, untuk pertama kalinya ia mengenal makna keberanian dan kehilangan. Ayahnya, Sultan Siregar, bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai petarung ulung Mandailing, pernah diundang ke berbagai arena adu kekuatan tradisional. Tapi di balik tubuh kekarnya, Sultan adalah ayah penyayang.
Ia selalu menekankan pada Nadia kecil, bahwa kekuatan sejati bukan ada di otot, tapi di hati yang tak takut pada kebenaran. Nak, kalau kau melihat ketidakadilan, jangan diam. Sekali kau diam, selamanya kau akan dibungkam. Nadia kecil tumbuh tak seperti gadis lain. Ia tak suka bermain boneka, tapi lebih suka memegang kayu dan latihan jurus dengan ayahnya di halaman rumah. Ia belajar teknik dasar bela diri Batak, marsial silat Mandailing, gaya bertahan dan menyerang yang mengutamakan keseimbangan dan kecepatan. Warga desa sempat mencibir, perempuan kok dilatih berkelahi. Tapi ayahnya tetap teguh. Kelak, dunia akan tahu kenapa aku latih anak perempuanku seperti ini, katanya sambil menatap mata Nadia dengan bangga. Namun semua berubah ketika sekelompok preman dari luar desa datang menagih uang keamanan pada warga. Ayah Nadia berdiri paling depan menolak. Ia menantang pemimpin mereka duel 1 lawan 1, dan menang telak. Tapi kemenangan itu tak bertahan lama. Beberapa malam kemudian, Sultan Siregar ditemukan tewas di ladang, dengan luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuh. Pembunuhnya tak pernah ditangkap, polisi berdalih tak ada bukti cukup. Warga hanya bisa menangis dalam diam. Saat itu, Nadia hanya berusia 14 tahun. Ia menyaksikan sendiri pemakaman ayahnya diselimuti ketakutan. Tapi saat kain kafan menutupi tubuh lelaki yang sangat ia cintai, Nadia bersumpah, aku akan melawan seperti ayah. Aku akan jadi penjaga bagi yang lemah, dan pembalasan bagi yang menindas. Sejak hari itu, Nadia berubah. Ia lebih diam, lebih fokus, dan lebih kuat. Kembali ke masa kini, Nadia menarik napas panjang. Api dendam dan tekad dari masa kecil itu kini menyala kembali. Diman dan preman-preman Bungurasi telah menyentuh garis merah, membunuh seseorang yang ia anggap keluarga. Dan seperti yang pernah ayahnya ajarkan, jangan biarkan ketakutan menggantikan keberanian. Maka malam itu, Nadia bersumpah, terminal Bungurasi akan berubah, atau hancur bersamanya. Ia membuka dompet dan mengeluarkan foto usang ayahnya. Diletakkannya di dashboard bus. Bantu aku, ayah. Sekarang aku tahu kenapa semua ini terjadi. Aku tak akan lari, aku akan lawan mereka. Dengan cara kita. Mata Nadia basah, tapi sorot matanya tajam seperti pedang yang telah diasah bertahun-tahun. Dan di bawah langit Surabaya yang gelap, seorang sopir wanita berdiri, bukan hanya dengan kenangan masa lalu, tetapi dengan tekad baja untuk masa depan. Terminal ini akan berubah, atau Nadia yang akan menguburnya bersama para preman di dalamnya. Pagi itu, sinar matahari Surabaya belum sepenuhnya menembus celah bangunan terminal ketika Nadia naik ke atas busnya. Penumpang mulai berdatangan, mayoritas dari luar kota yang ingin kembali ke Medan. Nadia menyapa mereka seperti biasa, berusaha tersenyum, meski hatinya masih dibakar amarah atas kematian Pak Ucok. Tapi ia tak tahu, pagi itu akan menjadi mimpi buruk, bukan hanya untuknya, tapi juga bagi penumpang yang mempercayakan nyawa mereka padanya. Saat Nadia menyalakan mesin, suara aneh terdengar dari bagian belakang bus. Seperti bunyi gesekan logam, mencurigakan. Ia turun cepat, membuka bagasi, dan mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Selang rem utama busnya telah dipotong, dan di bawahnya terdapat botol kecil berisi cairan yang mencium bau menyengat. Diikatkan padanya secarik kertas kusut bertuliskan, ini baru peringatan. Lain kali, kami potong yang lebih penting, nyawamu. Nadia menggertakkan gigi, tangannya mengepal, tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia segera memanggil teknisi untuk memeriksa seluruh bus. Para penumpang diminta menunggu, dan sebagian mulai gelisah. Beberapa mengira ini hanya kendala teknis biasa. Tapi Nadia tahu, ini teror yang nyata. Dan lebih dari itu, ini adalah permainan psikologis. Preman-preman itu ingin membuatnya takut, ingin ia menyerah sebelum bertarung. Tak lama kemudian, sebuah bus ALS lain tiba di terminal, dikemudikan oleh seorang sopir muda bernama Reno, yang sejak awal sudah kagum pada keberanian Nadia. Aku dengar soal Pak Ucok, katanya pelan saat menghampiri. Kalau kau butuh bantuan, aku siap. Nadia menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Ia tahu, ia tak bisa melawan sendirian. Tapi ia juga tak ingin menarik orang lain dalam bahaya yang ia mulai. Sementara teknisi masih memeriksa sistem rem, seorang bocah penjual air mineral datang tergopoh-gopoh ke arah Nadia. Wajahnya pucat, napasnya terengah. Kak Nadia, saya lihat ada orang mencurigakan masuk ke bawah bus tadi malam, dia pakai jaket hitam, ada tato di lehernya.
Saya yakin itu orang yang mukul Pak Ucok. Bocah itu bicara cepat, matanya penuh ketakutan. Nadia langsung paham, ini bukan hanya sabotase, ini sudah masuk wilayah pemburuan. Hari itu Nadia tak jadi berangkat. Bas ditarik ke garasi untuk diperiksa lebih dalam. Tapi ia tidak beristirahat. Ia justru menghabiskan waktu menyusuri sudut-sudut terminal, mengamati gerak-gerik para preman dari jauh, mencatat siapa yang mendekati siapa yang berbicara dengan petugas. Ia sedang menyusun peta kekuasaan, bukan dengan senjata, tapi dengan kecerdikan dan keberanian. Malamnya, Nadia menulis surat singkat yang ia selipkan ke dalam laci sopir bas ALS lain, yang selama ini selalu tunduk pada para preman. Kalau kita terus diam, kita semua bisa jadi korban berikutnya. Hari ini Pak Ucok, besok bisa kalian. Beberapa jam kemudian, ia menerima balasan tulisan tangan dari 2 orang sopir lain, kami bersamamu. Katakan kapan mulai. Ancaman darah telah dilemparkan. Tapi Nadia tidak lari. Ia tahu, ini bukan hanya soal preman dan terminal. Ini tentang hak hidup yang layak, tentang keselamatan penumpang, dan tentang martabat yang selama ini diinjak-injak. Dan sekarang, Nadia bersiap menyalakan api perlawanan. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyalakan harapan. Pagi itu, terminal Bungurasi tampak seperti biasa, ramai, bising, penuh lalu lalang penumpang dan sopir. Tapi di balik keramaian itu, sesuatu mulai berubah. Tatapan para sopir tak lagi tunduk. Bisik-bisik di warung kopi terminal mulai menyebut satu nama dengan penuh semangat, Nadia. Wanita sopir ALS yang menolak membayar setoran, melawan preman, dan nyaris kehilangan nyawanya akibat sabotase. Nadia berdiri di samping busnya yang kini sudah diperbaiki. Wajahnya keras, tapi matanya menyala. Di depannya, duduk 6 sopir ALS lintas rute, Surabaya-Padang, Surabaya-Medan, bahkan dari Surabaya Pekanbaru. Mereka semua mendengarkan Nadia berbicara, suaranya rendah tapi penuh daya. Kita semua tahu siapa yang menguasai tempat ini. Dan kita semua tahu, kita diam terlalu lama. Sekarang waktunya kita buat batas. Kalau bukan kita yang lawan, siapa lagi? Sejenak tak ada yang bicara. Lalu Reno, sopir muda yang paling awal bergabung, mengangkat tangannya. Aku ikut. Aku capek lihat teman kita dianiaya kayak binatang. Disusul oleh suara lain, lalu yang lain lagi. 6 tangan terangkat tinggi, tanda awal dari sebuah perlawanan yang akan mengubah segalanya. Nadia menggenggam tangan Reno erat, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Pak Ucok, ia tersenyum tulus. Bukan karena kemenangan, tapi karena harapan mulai hidup. Mereka menyusun rencana sederhana, bukan perang fisik, tapi gerakan kolektif untuk menolak membayar setoran. Preman hanya kuat karena kita takut. Tapi kalau semua sopir kompak berhenti kasih uang, mereka gak punya kuasa apa-apa, jelas Nadia. Meski terdengar mudah, semua tahu risikonya, intimidasi, sabotase, bahkan kekerasan. Tapi mereka siap, karena kali ini, mereka tidak sendiri. Malam harinya, Nadia dan Reno menyebar selebaran kecil kepada para sopir lain, berisi pesan, terminal ini bukan milik preman. Ini milik rakyat kecil yang bekerja jujur. Mulai tanggal 10, hentikan semua setoran. Kita lawan dengan keberanian, bukan kekerasan. Di balik selebaran itu, tercetak gambar kecil bintang 5 dan kalimat singkat, kami bersama Sri Kandi ALS. Keesokan harinya, saat Giman dan anak buahnya mulai menagih setoran seperti biasa, kejutan besar terjadi. Sopir demi sopir menolak, ada yang hanya menggeleng, ada yang dengan tegas berkata, sudah cukup. Giman mulai curiga, lalu marah. Beberapa sopir dipukul, beberapa kendaraan dilempari batu. Tapi yang terjadi setelah itu jauh lebih mengejutkan, sopir-sopir lain mulai berdatangan, melindungi rekan mereka. Terminal Bungurasi berubah jadi medan diam yang tegang. Seperti kawah yang menunggu meledak. Tapi kali ini, api tidak hanya datang dari preman. Api datang dari rakyat kecil yang telah menyimpan bara terlalu lama. Di tengah kekacauan, Nadia berdiri di atas busnya, membawa toa kecil, dan berkata lantang, kami tidak takut lagi. Terminal ini bukan milik kalian. Dan untuk pertama kalinya, suara para sopir membahana, menggema di seluruh penjuru terminal, kami bersama Nadia. Kami tolak premanisme. Hari itu, langit mendung seolah menyaksikan kebangkitan yang selama ini ditunggu-tunggu. Nadia bukan lagi hanya seorang sopir wanita. Ia telah menjadi simbol Sri Kandi Terminal, api dari utara,
Harapan di tengah ketakutan. Sore itu, langit Surabaya kelabu, seolah menunggu sesuatu yang buruk akan pecah. Nadia baru saja selesai mengatur keberangkatan bas ALS terakhir ke Medan ketika Reno berlari mendekat, wajahnya pucat. "Nadia, bahaya, salah satu orang Giman, si Dodo, yang bertato naga di leher, sedang mencarimu. Dia bawa golok, katanya malam ini dia mau kasih pelajaran buat Sri Kandi palsu," katanya sambil terengah. Nadia hanya diam sejenak, lalu mengangguk. "Biar aku yang hadapi," jawabnya tenang. Ia tahu, cepat atau lambat, ini pasti datang. Bukan hanya gertakan, tapi aksi nyata. Ia tak ingin sembunyi di balik perlawanan kolektif lalu lari saat musuh datang. Kalau ia ingin menjadi simbol perjuangan sopir-sopir kecil, maka ia harus berdiri di garis depan, bahkan jika itu berarti menantang maut. Di lorong sempit antara gudang barang dan lapak makanan, Nadia berdiri sendiri. Lampu temaram dan aroma solar bercampur keringat menjadi saksi. Tak lama, Dodo muncul dari balik bayangan. Tubuhnya besar, matanya liar, dan di tangannya tergenggam sebilah golok bengkok. "Kau pikir ini medan perang perempuan? Hah? Di sini yang berkuasa adalah darah dan takut," katanya sambil mendekat, menggertak setiap langkah. Tapi Nadia tak bergeming. "Kau sudah ambil nyawa Pak Ucok. Kau sabotase busku. Hari ini, aku pastikan tak ada lagi yang takut padamu," katanya dengan nada tajam. Dodo tertawa, lalu menyerang, goloknya meluncur cepat ke arah dada Nadia. Tapi Nadia sudah siap. Dengan kelincahan hasil latihan bertahun-tahun dari ayahnya, ia menghindar, menyikut lengan Dodo, lalu menendang lututnya hingga terdengar bunyi patah kecil. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Dodo menyerang membabi buta, namun Nadia bertahan dengan teknik tangkisan silat Mandailing. Di sela duel, suara langkah kaki mulai berdatangan. Para sopir dan pedagang kecil menonton dari jauh, sebagian merekam dengan ponsel. Tapi tak seorang pun berani ikut campur. Ini bukan sekadar duel, ini pertarungan simbolik, antara ketakutan dan keberanian, antara penindas dan yang tertindas. Dodo akhirnya berhasil menyayat lengan kiri Nadia. Darah menetes, tapi justru itu membuat mata Nadia semakin tajam. Dengan teriakan lantang, ia menangkis serangan terakhir, lalu memutar tubuh dan menghantam dada Dodo dengan siku keras. Preman itu terjatuh, goloknya terlepas, dan Nadia langsung menginjak senjata itu. "Cukup, sampaikan pada Giman, aku tidak akan berhenti. Dan kalian tidak akan lagi hidup nyaman di atas penderitaan kami." Beberapa petugas terminal datang terlambat, pura-pura hendak melerai, tapi Nadia sudah melangkah pergi. Lengan berdarahnya dibalut Reno dengan sobekan kaos. Para sopir mulai bersorak perlahan. Malam itu, terminal Bungurasi mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya, seorang preman tumbang oleh tangan seorang wanita sopir bas. Dan suara rakyat kecil mulai bangkit, dari lorong sempit menuju jalan utama. Di langit mendung yang akhirnya pecah hujan, Nadia berdiri di depan busnya yang masih menyala. Hujan membasahi wajah dan lukanya, namun ia tersenyum. Ini baru awal, Giman pasti akan datang dengan amarah. Tapi Nadia tahu satu hal, ketika rakyat kecil tak lagi takut, bahkan preman paling kejam pun bisa runtuh. Pagi itu, suasana terminal Bungurasi masih dihantui sisa-sisa pertarungan malam sebelumnya. Dodo, preman bengis anak buah Giman, kini terkapar di rumah sakit. Nadia menjadi buah bibir, banyak yang mulai menyebutnya sebagai perempuan baja dari utara. Namun di balik kekaguman dan semangat yang mulai tumbuh, bahaya mulai datang dari arah yang lebih licik dan lebih tinggi. Saat Nadia tengah mengantar bas keberangkatan menuju Padang, dua pria berpakaian rapi dari Dinas Perhubungan mendatanginya. "Ibu Nadia Siregar," tanya salah satunya dengan senyum dingin. "Kami menerima laporan bahwa Anda melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak keamanan terminal. Kami mohon Anda ikut ke kantor untuk dimintai keterangan." Nadia tak terkejut, ia sudah menduga. Giman mulai bermain di balik meja, memanfaatkan aparat untuk membungkam perlawanan. Di kantor, Nadia dihadapkan pada meja interogasi. Berkas-berkas disodorkan, termasuk video duel dengan Dodo yang telah dipotong dan dimanipulasi. Dalam video itu, Nadia terlihat sebagai penyerang pertama. "Kita bisa cabut izin mengemudi Anda, bahkan memenjarakan Anda," ancam salah satu petugas. Tapi Nadia hanya menatap lurus. "Kalau kalian ingin menakutiku seperti kalian tunduk pada preman-preman itu, kalian salah orang." Namun tekanan tak berhenti di sana.
kabar mulai menyebar bahwa Nadia bermasalah dengan hukum. Beberapa rekan sopir mulai ragu. Ada yang menarik dukungan, takut dicap pemberontak. Bahkan perusahaan ALS tempat Nadia bekerja menerima surat peringatan dari oknum Dishub. Perlawanan yang dibangun dengan darah dan nyali mulai digoyang dengan kertas dan stempel. Ini bukan hanya soal fisik lagi, ini adalah pertarungan politik jalanan. Reno mencoba menghibur Nadia. Kita masih di belakangmu, Nat. Kau bukan sendiri. Tapi Nadia tahu, rasa takut adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada golok. Satu persatu keberanian bisa dikikis, bukan dengan luka, tapi dengan ancaman penghidupan. Malam itu, Nadia kembali ke busnya dengan dada sesak. Ia menatap setir bus, lalu menggenggamnya erat. Kalau mereka ingin aku jatuh, maka aku akan berdiri lebih tinggi. Keesokan harinya, kejutan terjadi. Salah satu sopir yang sebelumnya ragu, Bang Rijal, datang membawa flash disk. Ini, rekaman asli duelmu dengan Dodo. Anak saya sempat simpan dari CCTV warung. Kalau ini bocor ke publik, kebenaran bisa hidup lagi. Nadia tercekat. Ini bukan hanya bukti, ini adalah peluru kebenaran. Tapi ia tahu, mempublikasikannya bisa memperbesar perang. Malam itu, Nadia, Reno, dan Bang Rijal bertemu diam-diam dengan jurnalis lokal. Mereka menyerahkan rekaman itu dan menceritakan bagaimana preman-preman Bungur Asih bekerja sama dengan oknum pejabat. Jurnalis itu menatap serius. Kalau ini benar, kalian akan diburu. Tapi juga didengar. Nadia hanya tersenyum. Biar suara kami kecil, yang penting tidak diam. Dan pada malam yang sunyi itu, tanpa suara ledakan, tanpa bentrok fisik, Nadia menyalakan bom waktu paling kuat kebenaran. Sementara Giman tertawa di balik kekuasaannya, ia belum tahu, angin telah berubah arah. 3 hari setelah rekaman asli duel Nadia dan Dodo dipublikasikan oleh media lokal, terminal Bungur Asih berubah. Judul-judul berita tersebar di layar gawai para sopir. Sopir wanita ALS bongkar teror preman terminal. Nadia Siregar, Srikandi jalanan lawan kekuasaan gelap. Sosok Nadia meledak di media sosial, viral bukan karena drama, tapi karena keberanian tulus seorang rakyat kecil yang berani melawan sistem bobrok. Ia tak hanya jadi cerita, ia jadi simbol. Namun di balik sorotan, awan hitam kembali bergulung. Giman murka. Di markasnya yang tersembunyi di belakang terminal, ia menghancurkan meja, melempar botol, dan memaki nama Nadia berulang kali. Perempuan sialan itu bikin kita bahan ejekan. Kalau media terus gali, semua koneksi kita bisa terkuak. Matanya merah, bukan karena takut, tapi karena egonya diinjak di depan umum. Kita habisi dia, sekarang, dengan cara kita. Malam itu, saat Nadia pulang ke kos sederhana dekat garasi bus, ia merasakan firasat aneh. Pintu kamarnya tidak terkunci. Begitu masuk, matanya membelalak, kamarnya sudah diacak-acak. Kasur terbalik, baju berserakan, dan di dinding, tertulis dengan cat semprot. Hidupmu milik kami, tikus berani mati. Nadia menghela napas, bukan karena takut, tapi karena tahu, Giman kini bermain kotor. Keesokan paginya, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara berat di seberang berkata pelan tapi menusuk, kalau kau masih hidup sampai hari Minggu, itu bukan karena kami tak bisa, tapi karena kami belum mau. Telepon terputus. Nadia duduk terpaku. Kali ini, nyawanya bukan sekadar ancaman. Ini nyata. Ia tahu, pertarungan sudah sampai ke titik tak bisa mundur. Namun bukan hanya Nadia yang terancam. Reno dilaporkan kehilangan ban busnya, disilet malam hari. Bang Rijal nyaris ditabrak motor misterius saat pulang dari terminal. Bahkan jurnalis yang mempublikasikan video menerima surat kaleng berisi peluru. Semua tanda menunjukkan bahwa Giman tak lagi bermain diam-diam. Ia melancarkan perang habis-habisan. Tapi sesuatu juga berubah di hati rakyat terminal. Para sopir kini saling menjaga. Pedagang kecil mulai memberi informasi gerak-gerik mencurigakan. Bahkan anak-anak pengamen diam-diam jadi mata-mata kecil bagi Nadia. "Mbak, orang bertato leher sering ngintilin Mbak dari halte ke musola," bisik seorang anak. Nadia tersenyum lirih. Di balik ketakutan, solidaritas rakyat kecil mulai menyala. Dan pada malam yang gerimis, Nadia berdiri di depan bus Alsnya, menatap ke langit Surabaya yang kelam. "Aku tahu mereka akan datang. Tapi aku juga tahu, di belakangku, ada ribuan wajah yang tak mau lagi hidup dalam ketakutan." Di tangannya,
ia genggam kunci bas, dan di hatinya, ia genggam tekad. Jika Giman ingin perang, ia akan mendapatnya. Tapi kali ini, bukan lawan seorang diri, Nadia datang bersama seluruh suara yang selama ini dibungkam. Hari Minggu datang dengan langit Surabaya yang mendung dan udara terasa berat. Nadia bersiap menjalankan busnya menuju Medan. Meskipun ancaman telah jelas dilemparkan, ia tetap berdiri tegak di depan setir, mengenakan seragam sopir dengan luka lama yang masih membekas di lengan. Di kaca depan, ia tempelkan foto mendiang Pak Ucok dan secarik kertas kecil bertuliskan, "Hidup bukan untuk tunduk." Sekitar pukul 9 pagi, saat bus mulai keluar dari terminal, sebuah motor tanpa plat menyalip dari kiri dengan kecepatan tinggi. Nadia menoleh, dan dalam sekejap, bom molotov dilempar ke arah kaca depan. Suara ledakan kecil dan kobaran api menyambar sisi bus. Penumpang berteriak panik, asap menyelimuti kabin depan. Tapi Nadia tidak panik. Dengan cekatan, ia memutar kemudi, menepi ke jalur darurat, lalu menyiram api dengan tabung pemadam. Wajahnya hitam berjelaga, tangan sedikit melepuh, tapi sorot matanya membara. Keluar lewat pintu belakang. "Tenang, aku jaga kalian," teriaknya sambil menuntun seorang ibu membawa balita. Di tengah kekacauan itu, beberapa orang mulai merekam, dan video Nadia menyelamatkan penumpang dari bus terbakar langsung viral. Netizen menyebutnya, "Serikan di jalanan, penjaga nyawa di tengah neraka." Polisi datang terlambat, seperti biasa. Mereka hanya menatap sisa botol pecah dan bekas api di aspal. Salah satu polisi mencoba menanyakan pada Nadia, apakah ada dendam pribadi. Nadia tertawa dingin. "Kalian tahu siapa pelakunya. Kalian tahu siapa yang pegang kendali di terminal ini. Tapi kalian pura-pura buta. Hari ini, rakyat akan buka mata kalian." Tak sampai sejam, ratusan sopir dan pedagang mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Mereka membawa spanduk seadanya, "Kami bersama Nadia, tolak preman, tolak setoran." Bahkan beberapa sopir dari kota lain ikut bergabung. Suasana mendidih. Terminal Bungurasi yang selama ini dikuasai teror kini dipenuhi wajah-wajah rakyat kecil yang marah, bukan karena dipukul, tapi karena diperlakukan seperti tak punya suara. Giman, yang mendengar berita ledakan gagal dan demonstrasi sopir, langsung mengumpulkan anak buahnya di markas. Ia marah besar. "Mereka mulai berani. Kalau kita gak pukul balik sekarang, besok kita cuma jadi cerita lucu." Tapi salah satu anak buahnya berkata pelan, "Bang, video ledakan itu viral. Polisi pusat mulai turun tangan. Kita gak bisa sembarangan lagi." Wajah Giman menegang. Untuk pertama kalinya, kekuasaan yang ia bangun dengan darah mulai retak karena satu perempuan dan rakyat yang bersatu. Sore itu, Nadia berdiri di tengah massa sopir yang berkumpul di depan gerbang terminal. Tangan kirinya masih diperban, tapi ia angkat mikrofon kecil dari wartawan lokal yang meliput. Suaranya parau, tapi penuh semangat. "Hari ini mereka coba bunuhku. Tapi yang mereka tidak tahu, yang kalian semua tidak tahu, aku tidak bisa mati selama kebenaran masih hidup." Sorak-sorai menggema seperti gelombang. Bungurasi kini bukan milik preman. Hari itu, terminal milik rakyat. Dan saat langit akhirnya membuka hujan deras, Nadia tidak menepi. Ia berdiri di tengah hujan, menghadap ke arah markas Giman yang tersembunyi jauh di balik kontainer tua. Dengan bisik lirih, ia berkata pada dirinya sendiri, "Besok, kita tuntaskan semuanya." Pagi itu, terminal Bungurasi seperti bom waktu yang menunggu ledakan. Ratusan sopir dari berbagai daerah sudah berkumpul. Pedagang kecil, tukang cuci bas, kenek, bahkan anak-anak pengamen berdiri di barisan depan. Mereka tak lagi takut. Di tengah kerumunan, Nadia berdiri di atas atap bas milik mendiang Pak Ucok, mengenakan jaket hitam dan bandana merah di lengannya. Matanya menatap lurus ke depan, menuju markas preman yang selama ini menjadi sarang ketakutan. Reno berdiri di sampingnya, membawa toa, dan berseru lantang, "Hari ini kita rebut kembali terminal kita. Bukan dengan kekerasan buta, tapi dengan keberanian dan kebenaran." Sorakan massa menggema. Nadia turun dari atap bas, dan memimpin barisan berjalan perlahan ke arah gudang tua yang selama ini jadi sarang Giman. Setiap langkah mereka membawa beban dendam, kehilangan, dan harapan. Giman, yang sejak pagi sudah tahu pergerakan massa, tidak tinggal diam. Bersama belasan anak buahnya yang masih setia, ia bersenjata lengkap dengan balok kayu dan senjata tajam. "Kalau mereka datang, kita basahi aspal ini dengan darah," teriaknya beringas.
Tapi sebagian anak buahnya mulai goyah. Bang, mereka banyak. Mereka cuma mau keadilan. Kita mau lawan semua warga terminal. Giman menatap tajam. Kalian takut sama perempuan. Saat masa sampai di depan gudang, Nadia maju sendirian. Di tangannya hanya ada helm dan kunci bas. Giman, keluar kau. Aku di sini. Jangan sembunyi di balik tembok dan anak buah. Teriaknya keras. Beberapa detik hening, lalu pintu gudang terbuka. Giman keluar dengan parang besar di tangan, matanya liar. Akhirnya kau datang juga, perempuan sialan. Hari ini kau mati di bawah kakiku. Tanpa menunggu, Giman menerjang. Serangannya cepat, brutal. Nadia menghindar, menangkis dengan tangan kosong, meski luka lama di lengannya belum pulih. Tapi setiap gerakannya adalah hasil latihan keras bertahun-tahun, warisan dari ayahnya. Pertarungan sengit pecah, disaksikan ratusan pasang mata. Setiap tebasan parang dijawab dengan tendangan. Setiap pukulan dibalas dengan tekad. Giman berhasil melukai bahu Nadia, darah mengalir. Tapi saat ia lengah, Nadia memutar tubuh dan menyikut rahangnya keras. Giman terjatuh, parangnya terlepas. Nadia berdiri di atasnya, mengangkat batu besar, tapi tidak menghantam. Ia melempar batu itu ke samping dan berkata, "Aku bukan pembunuh seperti kau. Tapi mulai hari ini, kau tak berkuasa lagi." Tiba-tiba, dari kerumunan, polisi bersenjata lengkap datang. Tapi kali ini bukan untuk Nadia, mereka menangkap Giman dan anak buahnya, berdasarkan laporan video, kesaksian warga, dan tekanan media. Sorak-sorai meledak, beberapa orang menangis. Terminal Bungurasi hari itu tidak lagi milik ketakutan. Ia telah direbut kembali oleh keberanian rakyat kecil dan satu perempuan baja bernama Nadia Siregar. Saat matahari mulai muncul di balik awan, Nadia duduk di pinggir bas, luka dan peluh membasahi wajahnya. Reno menghampirinya sambil tersenyum. "Kau menang, Nat." Nadia menatap langit dan berkata pelan, "Bukan aku. Kita, semua yang selama ini diam, hari ini memilih bersuara." Sudah 3 hari sejak Giman dan anak buahnya ditangkap. Terminal Bungurasi kini terasa asing, bukan karena ketakutan, tapi karena kelegaan. Tak ada lagi preman berkeliaran, tak ada suara ancaman, dan yang paling terasa, tak ada lagi setoran paksa. Para sopir kembali bisa mengemudi tanpa dihantui rasa takut. Namun di tengah kedamaian itu, Nadia justru tampak lebih sering termenung. Di ruang kecil pengobatan darurat dekat terminal, Nadia duduk dengan perban masih melingkar di bahunya. Reno datang membawa sebungkus nasi dan berkata pelan, "Kau harus makan. Kau bukan perempuan besi, Nat." Nadia tersenyum samar. "Aku bukan perempuan besi, Ren. Aku cuma perempuan yang gak mau diam waktu yang lain dibungkam." Tapi dari tatapannya, Reno tahu, ada sesuatu yang sedang dipikirkan Nadia lebih dalam dari sekadar luka. Beberapa perwakilan ALS datang mengunjungi Nadia hari itu. Mereka membawa kabar baik, perusahaan pusat terharu dengan perjuangan Nadia dan berencana memberikan penghargaan atas keberaniannya. "Kau bisa dipindahkan ke rute manapun, bahkan ke Medan Jakarta kalau kau mau. Kau sekarang bukan sopir biasa, Nadia. Kau ikon," ujar salah satu manajer dengan kagum. Tapi Nadia hanya mengangguk pelan. Matanya menatap keluar jendela, ke arah terminal yang kini mulai berbenah. Malam harinya, Nadia duduk di bangku panjang tempat dulu Pak Ucok biasa merokok. Di tangannya, ia genggam gantungan kunci bas peninggalan almarhum. Kenangan demi kenangan muncul, dari ayahnya di Danau Toba, dari luka masa lalu, hingga momen-momen ia hampir kehilangan nyawa di terminal ini. "Aku menang, ya, tapi rasanya kosong. Karena yang kita perjuangkan belum selesai," gumamnya lirih. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak terminal yang bermain di dekat lapak makanan. Nadia tersenyum, baru kali ini terdengar suara seperti itu di terminal, tanpa ketakutan. Reno duduk di sampingnya. "Kau tahu, Nat, mereka butuh kau di sini. Bukan cuma sebagai sopir, tapi sebagai penjaga, pemimpin." Nadia menoleh, menatap Reno. Ada air mata tipis di sudut matanya. "Aku bukan pemimpin, aku cuma orang biasa yang dipaksa keadaan." Keesokan paginya, Nadia menggelar pertemuan sopir di halaman terminal. Di sana, ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata dengan suara yang mantap, "Kita sudah buktikan bahwa kita bisa berdiri bersama. Tapi setelah ini, kita tak boleh lengah. Ketidakadilan akan datang lagi dengan wajah berbeda. Karena itu,
Aku putuskan berhenti dari rute, dan mulai membangun koperasi sopir dan pengawas independen terminal. Semua terkejut. Nadia melepaskan seragamnya di depan mereka, menggantinya dengan rompi bertuliskan, Forum Sopir Mandiri. Reno melangkah maju, menggenggam tangan Nadia dan mengangguk. Kalau kau jalan di depan, aku jalan di sampingmu. Tepuk tangan menggema. Nadia tersenyum. Bukan karena ia menjadi pemimpin, tapi karena ia menjadi jalan bagi perubahan yang lebih besar. Dan ketika matahari pagi menembus kabut sisa hujan semalam, Nadia tahu satu hal pasti, perjuangan belum usai. Tapi ia tak lagi sendirian. Di belakangnya, ada ratusan suara yang siap bersuara. Di depannya, ada masa depan terminal yang lebih adil. Dan di dalam dirinya, ada satu tekad yang tak pernah padam. Selama masih ada jalan, aku akan mengemudi menuju harapan. 1 bulan berlalu sejak Nadia mendirikan Forum Sopir Mandiri, sebuah koperasi yang dikelola bersama oleh sopir-sopir ALS dan warga terminal kecil lainnya. Terminal Bungur Asih berubah drastis, tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi pemalakan di tikungan, dan yang terpenting, suara sopir kini didengar. Koperasi mulai menata jalur antrean bus, sistem keuangan, hingga menyediakan dana darurat untuk sopir yang sakit. Nadia dan Reno sibuk siang malam, namun mereka bahagia. Namun perubahan membawa perhatian banyak pihak, termasuk pejabat tinggi di Dinas Perhubungan Jawa Timur yang sebelumnya tutup mata terhadap kekacauan terminal. Suatu hari, Nadia dipanggil ke kantor gubernur. Di sana, seorang pejabat berjas mahal menawarinya kursi. Bu Nadia, kami tertarik menjadikan Anda kepala unit terminal Bungur Asih. Gaji besar, akses luas, dan kekuasaan penuh atas pengelolaan. Anda tinggal tinggalkan koperasi itu. Nadia terdiam. Tawaran itu menggoda. Setelah semua luka, kerja keras, dan ancaman yang ia lalui, kini ia bisa duduk nyaman, berkuasa, dan mengendalikan sistem dari dalam. Namun saat ia menatap keluar jendela kantor, pikirannya melayang ke wajah-wajah sopir yang ia perjuangkan. Kalau saya duduk di sana, dan suara mereka hilang, maka saya tak beda dari mereka yang dulu menginjak kami, jawabnya tenang. Pejabat itu terdiam. Nadia menolak tawaran itu tanpa ragu. Kabar penolakan Nadia cepat menyebar, dan bukannya menurunkan semangat, justru membakar semangat baru di kalangan sopir dan pedagang kecil. Forum mereka mulai jadi panutan di terminal-terminal lain, Sidoarjo, Malang, hingga Solo. Nadia diundang untuk berbagi pengalaman. Ia tak pernah menganggap dirinya pahlawan, tapi rakyat kecil mulai menyebutnya penjaga jalanan. Namun di balik keberhasilan, godaan datang bukan hanya dari luar. Salah satu pengurus koperasi, Bang Arif, mulai bermain licik. Ia memotong dana koperasi untuk keperluan pribadi, berdalih uang operasional lapangan. Nadia curiga saat dana untuk perbaikan toilet terminal tak pernah sampai. Setelah diselidiki, terbukti ada kebocoran dana. Nadia mengumpulkan semua anggota dan menggelar rapat terbuka, menghadapkan Bang Arif ke depan. Kalau kita tidak bersih dari dalam, maka kita akan tumbang tanpa musuh pun menyerang, ucap Nadia di depan semua orang. Tangannya bergetar, karena Arif adalah teman seperjuangan awal. Tapi keadilan tak bisa pandang hubungan. Arif dicopot dan dikeluarkan dari forum, sesuai keputusan bersama. Hari itu, Nadia belajar bahwa musuh tidak selalu datang dengan parang, kadang, mereka datang dengan senyum dan tanda tangan. Reno mencoba menghibur Nadia malam itu. Tak semua orang siap memikul tanggung jawab besar, Nat. Nadia menatap langit malam, lalu berkata lirih, dan itu sebabnya aku harus terus di sini. Karena jalan ini belum aman, selama masih ada yang berniat memblokkannya. Dalam hatinya, Nadia tahu, perjuangan rakyat kecil bukan hanya melawan kekuasaan luar, tapi juga menjaga agar suara mereka tak dikhianati dari dalam. Terminal kini berdiri dengan harga diri baru. Tapi setiap hari, Nadia tetap menyapa penumpang, menyetir bus saat sopir lain sakit, dan menolong anak-anak terminal menyeberangi jalan. Ia tetap menjadi bagian dari jalanan, karena di sanalah ia lahir, berdarah, dan bangkit. 2 bulan setelah gerakan, Forum Sopir Mandiri, menyebar ke berbagai terminal besar di Pulau Jawa, nama Nadia Siregar menjadi pembicaraan nasional. Media arus utama menyorot perjuangannya. Stasiun TV nasional mengundangnya sebagai narasumber. Pemerintah pusat bahkan menganugerahkan penghargaan perempuan inspiratif nasional atas jasanya membebaskan terminal dari dominasi premanisme. Tapi Nadia tak hadir dalam upacara itu.
Ia sedang mengganti oli bas di garasi bersama Reno. Ketika ditanya wartawan mengapa menolak hadir, Nadia hanya tersenyum kecil, "Aku tidak berjuang demi piagam. Aku berjuang supaya sopir seperti Pak Ucok tidak mati sia-sia. Supaya anak pengamen punya masa depan. Itu lebih penting dari panggung manapun." Jawaban itu menjadi viral, dan publik mencintai Nadia bukan karena keberaniannya saja, tapi karena kesederhanaannya yang tak tergoyahkan. Namun dalam diam, Nadia mulai menyadari sesuatu, tubuhnya lelah. Luka-luka lama yang belum sepenuhnya pulih mulai terasa nyeri. Ia sering batuk-batuk, dan dokter mengatakan bahwa ia butuh istirahat total selama beberapa bulan. Reno, yang kini menjadi ketua harian forum, mengerti. "Kau sudah buka jalan, Nat. Sekarang biar kami yang jaga lintasannya." Suatu pagi yang cerah, Nadia mengumpulkan semua anggota forum di terminal. Ia berdiri di tengah mereka dan berkata, "Setiap jalan punya ujung. Dan tugasku sudah sampai di sini. Aku akan pulang ke kampung, bukan untuk berhenti, tapi untuk membangun dari akar." Karena perjuangan tak hanya di terminal. Ia ada di desa, di pasar, di jalanan kecil. Semua terdiam, lalu satu persatu maju, memeluk Nadia. Beberapa menangis, tak ingin melepasnya. Hari itu, bus ALS jurusan Surabaya Medan berangkat pukul 7 pagi. Tapi kali ini Nadia bukan sopirnya, ia duduk di kursi penumpang, di baris pertama. Di luar jendela, ratusan warga terminal mengangkat tangan, memberi hormat diam. Reno berdiri paling depan, mengepalkan tangan ke udara. Dan saat bus mulai bergerak, Nadia menoleh, memberi salam terakhir, dan membisikkan dalam hati, "Kalian adalah jiwaku." Di kampung halamannya, Nadia mulai membangun koperasi kecil untuk sopir desa, membantu anak-anak yatim, dan memberikan pelatihan bagi perempuan. Ia jauh dari sorotan kamera, namun justru lebih dekat dengan rakyat. Hidupnya kembali sederhana, namun damainya tak ternilai. Ia menanam pohon mangga di halaman rumah dan menulis di buku hariannya setiap pagi. Dan di sebuah halaman terakhir buku hariannya, Nadia menulis, "Aku tidak lahir untuk jadi pahlawan. Aku hanya perempuan yang pernah memegang setir bas, dan menolak diam saat dunia mencoba membungkam kami. Jika kelak orang bertanya, siapa aku, katakan saja, aku pernah menyetir menuju harapan, dan tak pernah berhenti."